السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فقهنا في الدين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, kembali kita berjumpa pada kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Kita berada di akhir bab Al-Muraqabah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan hadis Al-Kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan amalan sebagai bekal setelah dia mati. Hari-hari ini kita begitu sering mendengar berita kematian dan bahkan masuk ke dalam HP kita, WhatsApp dan sebagainya. Mungkin satu hari bukan 1-2 angka kematian yang kita terima, akan tapi lebih banyak. Namun bagi sebagian orang, seringnya mendengar berita kematian ini membuat dia kebal, seakan-akan mati begitu saja, selesai urusan di dunia ini. Tapi bagi orang-orang beriman, cara pandangnya akan berbeda. Bahkan kematian itu menjadi pelajaran yang sangat besar. Kafa bil mauti wa'idha. Ya cukuplah kematian itu sebagai peringatan kepada kita. Andai kita asumsikan tentang berita kematian itu sebagai sebuah materi pelajaran, maka kematian itu merupakan pelajaran yang sangat berbobot sekali. Kita tidak bisa menyebutkan berapa SKS sebenarnya adalah nilainya itu. Pelajaran bisa kita ambil. Hari ini Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan kematian kepada kita bukan hanya bentuk teori, tapi memang nampak di depan mata kita. Orang yang bisa mengambil pelajaran atau tidaknya itu sangat tergantung dengan kondisi kecerdasan hatinya. Al-Kayyisu man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut. Hanya ulul albab, dzulub, orang-orang yang punya hati nurani. Hadirin yang saya muliakan, maka bicara kematian bukan bicara sebab mati. Saya boleh menyampaikan kepada kita semua, bicara mati hari ini tidak bicara COVID, Pak. Saya tidak setuju membuat sebuah kesan seakan-akan kematian itu hanya tinggal satu lagi sebab sekarang, tinggal karena COVID. Tidak. Yang menjadi isu pentingnya bukan COVID, Pak. Mohon para teman-teman tim medis, isu itu dibalik. Isunya bukan COVID, isunya kematian bagi seorang muslim itu bukan perkara ringan. Ada urusan setelah mati. Maka Nabi SAW mengatakan, Al-Kayyisu man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut. Ini sudah kita bahas. Kemudian kita melangkah kepada hadis Nabi SAW yang sedang kita bicarakan dan kita berhenti pada hadis itu,
yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda baiknya, sempurnanya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nih, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya, tidak ada pentingnya baginya. Hadis ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala derajatnya hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lainnya. Bahkan sejumlah para ulama hadis mengatakan ini sahih dengan sejumlah turuq, beberapa jalur yang meriwayatkan hadis ini. Hadirin yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sangat mementingkan perkara akhlak. Beliau sangat mementingkan perkara akhlak. Dan banyak ya, kita mendapatkan hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan dan mendorong kita untuk memperoleh keutamaan akhlak itu. Dan beliau memujinya. Sejumlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang terpujinya akhlak yang mulia. Sebagaimana hadis beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ma min syai'in, tidak ada sesuatu perkara apapun nanti ketika diletakkan di atas timbangan amal yang lebih berat dibandingkan akhlak yang mulia. Maka ini khitabnya untuk kepada kita semua. Kita yang sedang berusaha untuk senantiasa menjaga salat, menjaga ibadah, sekaligus kita senantiasa memperbaiki akhlak kita. Karena kualitas akhlak itu sejalan dengan kualitas ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan bagi orang-orang bertakwa, imamul muttaqin. Tentu akhlak beliau sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sangat agung akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka makin bertakwanya seseorang, makin bagus akhlaknya, makin mulia akhlaknya. Ya. Maka ini jangan dibuat jadi satu masalah pakan. Udung ketembayang, tapi akhlak lagi kan. Ya. Di takwanya masih belum bagus. Ya. Hadirin yang saya muliakan, ya, kita perlu melihat ketika berbicara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berinteraksi dengan hadis Nabi, ya, kita bukan hanya fokus ke dalam hukum yang terdapat dalam hadis tersebut, tapi kita lihat fokus Nabi juga. Ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membicarakan tentang hal ini? Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sunnahnya, umatnya juga harus memperhatikan hal seperti ini. Yang dipikirkan oleh umatnya juga apa yang dipikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadirin yang saya muliakan, sekaligus Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kewaspadaan kepada kita agar kita waspada terhadap akhlak yang buruk. Nabi juga menegaskan tercelanya akhlak-akhlak yang buruk. Maka dalam hadis ini Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Al-maqsud min kamali mahasini islamil muslim wa tamami imanih. Bagian daripada kesempurnaan, bagusnya keislaman Islam dan keimanan seseorang itu, dia menjauhi sesuatu yang tidak penting baginya. Amma la yakhussuhu wa la yahummuhu wa la yuhimmuhu. Wa ma la yufiduhu, sesuatu yang tidak ada faedah baginya min al-aqwali wal af'al.
baik berupa perkataan maupun perbuatan. Wa 'adamu tadakhulihi fi syu'uni ghairihi, dan dia tidak ikut campur dalam urusan-urusan orang lain. Wa 'adamu tataffulihi 'ala ghairihi fima la yanfa'uhu wa la yufiduhu, tidak ikut campur apalagi mengganggu urusan orang lain. Namun perlu diperhatikan bagaimana memahami tidak ikut campur, makna orang lain, urusan orang lain atau bukan urusan orang lain. Hadis ini tidak dipahami dengan hawa nafsu. Karena hari ini orang mudah sekali mengatakan kebebasan berekspresi. Ana hur, saya bebas. Ya, saya bebas. Apa urusan Anda ikut campur urusan saya? Bahkan orang yang demikian ada kalanya menjadikan hadis ini sebagai argumen bagi dia. Jangan ikut campur, karena kata Rasul, bagusnya Islam seseorang enggak ikut campur urusan orang lain. Dengan kalimat itu dia jadikan sebagai argumen untuk menolak ajakan amar ma'ruf nahi munkar. Dianggap itu urusan pribadi. Oh, tidak demikian. Tidak demikian. Nabi SAW tentu dalam banyak hadis kita sebutkan bagaimana beliau menegaskan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, sebenarnya Al-Quran menyebutkan. Hadirin yang dimuliakan, makna secara umum hadis ini adalah al-ibti'adu amma la ya'ni mimma harrama Allah azza wa jalla wa ma karihahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjauhkan segala sesuatu yang Allah haramkan dan sesuatu yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak bermanfaat, tidak memberikan faedah. Maka pentingnya kita mengenal apa saja yang Allah haramkan, apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benci, tidak suka. Pentingnya mengenal hal itu karena agar kita meninggalkan perkara-perkara tersebut. Wa kadzalika ma la yuhtaju ilaihi min fudulil mubahat min al-kalam wal af'al wal ahwal. Begitu juga perkara-perkara hal yang berlebih-lebihan dalam perkara mubah. Mubahan, perkara mubah, ana haram mai. Nah, perkara mubah berlebih-lebihan jid ke mubah. Amban. Mubah, ana pun kok mubah, tapi jid ke mubah haji. Tidak ada faedah. Ya. Tidak ada gunanya. Ya. Baik perkataan dalam berbicara berlebih-lebihan, dalam bersikap berlebih-lebihan, dan hal-hal lainnya. Dan hal ini perlu dipahami, sesuatu yang tidak ada pentingnya bagi kita, tidak ada faedahnya bagi kita, bukan hanya perkara urusan dunia, Pak. Tapi hadis ini juga menegaskan terlebih lagi terhadap perkara-perkara urusan-urusan akhirat. Bagaimana urusan akhirat? Sesuatu yang tidak ada pentingnya, tidak ada faedahnya. Perkara yang berkaitan dengan hakikat urusan yang gaib. Haqaiqil gaib, haqaiqil gaib. Perkara-perkara yang gaib. Maksudnya bagaimana? Rinciannya, hikmahnya, itu enggak perlu kita harus tahu kali. Kenapa begini? Kenapa begini? Nanti hana berlahir. Ya. Maka Nabi SAW ketika ada sahabat yang bertanya kepada beliau tentang kapan kiamat, apa jawab Nabi SAW? Mada a'dat? Atau kama qala alaihi salatu wassalam, apa yang telah engkau siapkan? Apa yang telah engkau siapkan? Ya.
Apa yang perlu dipersiapkan? Jadi bukan menanyakan tentang rincian bagaimana nanti gaib, itu memang di luar alam kita. Maka perkara gaib itu disuruh beriman kita. Apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, apa yang Nabi SAW sampaikan, perkara gaib itu perkara iman. Perkara iman, suruh beriman. Urusan dalam rukun Islam disuruh lakukan, suruh buat. Maka as-su'al wal bahthu an masail, mengkaji dan mempertanyakan perkara-perkara yang seperti tadi, termasuk perkara yang tidak terjadi ataupun hampir tidak akan terjadi, yang tidak bisa dibayangkan akan terjadi kejadian itu juga tidak disukai. Maka para ulama dalam adab seorang mufti, jika ada orang yang bertanya sesuatu perkara, yang mana perkara itu tidak mungkin kadang terjadi dan tidak perlu bagi orang bertanya untuk mengetahuinya, sah bagi si mufti itu tidak menjawab pertanyaan tersebut, diamkan. Diamkan. Nah, makanya tidak semua soal perlu dijawab. Seperti soal ujian di sekolah. Nanti anak-anak buat ini, enggak semua soal perlu dijawab. Tidak semua persoalan perlu dijawab. Dilihat sejauh mana penting. Hadirin yang saya muliakan, artinya hadis ini secara umum memberikan dorongan kepada kita untuk menyibukkan diri terhadap perkara hal yang paling penting, baik urusan dunia kita terlebih urusan akhirat kita. Ada skala prioritasnya, mana yang paling penting. Jangan sampai terjebak kepada perkara yang tidak penting. Termasuk dalam belajar, mana yang paling penting. Maka dulu saya teringat guru-guru saya ketika mengajarkan, kamu nanti akan belajar apa? Coba kamu lihat, kira-kira umat ini butuh apa? Umat butuh apa? Karena yang paling bermanfaat sebuah ilmu adalah ketika umat sangat membutuhkannya. Umat sangat membutuhkannya. Makin banyak orang membutuhkan, maka makin besar manfaat yang kamu rasakan untuk akhirat kamu. Hadirin yang saya muliakan, kita lihat hadis ini. Lebih lanjutnya, Nabi SAW menyebutkan min husni islamil mar'i, di antara bagusnya Islam seseorang ini mencakup semua mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan. Beliau mengatakan tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada maknanya, perkataan dan perbuatan. Artinya meninggalkan kita sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaat. Coba lihat sekarang kalimat ini, kira-kira hari ini kita kesibukan kita lebih banyak ke hal apa? Hari ini aja misalnya, hari ini aja. Dari sejak kita bangun pagi, kira-kira yang bermanfaat berapa persen? Berapa jam kita habiskan umur kita terhadap hal yang bermanfaat? Baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Kita bisa mengukur keislaman kita hari ini bagus seperti apa, bagus tidaknya seperti apa. Masyarakat kita banyak sibuknya dalam hal apa? Atau dalam dunia pendidikan, lihat apa yang dipelajari oleh anak-anak kita. Sejumlah waktu yang diambil untuk belajar, kira-kira apa yang dipelajari, apa manfaatnya. Sampai segitu harus kita ukur. Setiap materi ajari, setiap mata pelajaran, kira-kira apa yang dipelajari? Manfaat dunianya apa, manfaat akhiratnya apa? Jadi, tajam kalau kita mau berpikir. Maka kita akan paham nanti, innal insana lafi khusrin. Dalam surah Al-Asr, sesungguhnya manusia ini senantiasa dalam kerugian.
dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.